Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Harmani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 3 angkatan 2023. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan menempuh mata pelajaran sosiologi kelas 11. Nah, sekarang saya membuat video pembelajaran materi permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Syukurlah. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Mas Rino, Ibu. Kenapa dia? Dia sakit. Ada surat kah? Ada, Ibu, sudah dari kemarin. Oh iya. Ada lagi? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Ini kita punya pertemuan kedua, karena pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang permasalahan sosial. Masih ada yang ingat apa itu permasalahan sosial? Ayo, silakan. Jadi permasalahan sosial itu merupakan permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan juga moral sosial. Terus permasalahan sosial itu misalnya seperti kemiskinan, terus pengangguran, dan juga kriminalitas. Baik, tepuk tangan untuk Silviani. Ada lagi yang lain? Ayo, silakan, terkait masalah sosial. Ada lagi? Nah, itu yang berkaitan dengan masalah sosial. Jadi bagus, otaknya masih simpan tentang masalah sosial, di mana masalah sosial itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan nilai-nilai atau moral, atau sesuatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tadi Silviani sudah sudah sebutkan permasalahan sosial yang dia ketahui, yaitu contohnya kemiskinan, pengangguran, apalagi kriminalitas, kejahatan. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada permasalahan sosial. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Silakan, siapa yang bisa baca? Silakan. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk permasalahan sosial dalam masyarakat akibat hubungan antar kelompok, dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak dan cara mengatasi permasalahan sosial dalam masyarakat akibat hubungan antar kelompok. Baik, tepuk tangan untuk Raffi, terima kasih. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran. Nah, selain ada tujuannya, di sini juga ada manfaat dari pembelajaran. Ini masih sama pada pertemuan yang pertama. Kenapa sama? Karena memang kita masih membahas seputar tentang permasalahan sosial. Cuman bedanya kalau yang pertama itu kita membahas tentang faktor penyebabnya. Nah, kalau sekarang itu berbeda lagi, itu lebih ke dampak dan cara mengatasinya, seperti yang dipaparkan oleh teman kalian Raffi tadi. Nah, jadi manfaatnya masih sama. Di mana yang pertama itu
agar atau tidak terjerumus dalam masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam artian kita bisa menjaga diri kita atau menghindar daripada suatu masalah. Dalam artian kita lebih baik mencegah daripada mengatasi atau mengobatinya. Nah, terus kita lanjut pada poin berikut. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah orientasi pada suatu masalah. Terus yang kedua, diskusi kelompok. Dalam artian nanti ibu guru akan bagi kalian dalam beberapa bentuk kelompok untuk melakukan untuk melakukan atau untuk memecahkan suatu masalah yang kalian identifikasi. Terus yang berikut, dari masalah yang kalian pecahkan atau yang kalian diskusi nanti akan dipresentasi per kelompok. Terus yang berikut, nanti kita sama-sama akan mengambil satu kesimpulan dan refleksi. Nah, terkait pertanyaan pemantik, ini ada dua. Yang pertama, apa dampak yang dirasakan dari permasalahan sosial? Terus yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan sosial? Ada yang bisa menjawab? Saya. Silakan, Josias. Oke, di sini dampak yang saya rasakan dari permasalahan sosial itu yang saya rasakan yaitu takut dan rasa tidak nyaman karena tingkat kriminalitas yang semakin meningkat. Yang kedua, apa yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan sosial? Yang pertama, kita harus menerapkan nilai-nilai agama di lingkungan sekitar kita, dan yang kedua, penerapan etika sosial. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Yosias, tepuk tangan untuk Yosias. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Nah, sekarang kita lanjut pada poin berikut. Ini ada beberapa jenis atau bentuk gambar yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Bisa melihat gambarnya dengan jelas? Bisa. Ada berapa gambar? 5. Ada 5. Gambar 1 itu tentang apa? Kemiskinan. Gambar 2? Pemulung. Gambar 3? Kurangnya fasilitas sarana. Itu gambar apa? Gambar 3? Jembatan gantung. Ya. Gambar 4? Tawuran. Ada yang suka tawuran dalam sini? Tidak ada. Syukurlah. Gambar 5? Rumah kumuh. Nah, ini adalah bentuk gambar dari permasalahan sosial. Terus dari gambar tersebut apa saja yang kalian amati? Tadi sudah disebutkan ada beberapa bentuk. Terus yang kedua, masalah sosial apa yang kalian temukan dalam gambar yang ditayangkan yang berkaitan dengan akibat hubungan antar kelompok? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Masalah sosial yang saya temukan dalam gambar tadi yaitu yang pertama tentang masalah kemiskinan, yang kedua yaitu tentang gambar pemulung oleh anak-anak, yang ketiga tentang ketidakadilan atau ketidakmeratan dalam pembangunan fasilitas, yang keempat tawuran antar pelajar, dan yang kelima perumahan kumuh yang tidak layak untuk digunakan. Baik, tepuk tangan untuk Natasha. Ada lagi yang mau menjawab atau yang mau menambahkan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, dari materi yang Ibu Guru sampaikan, nah Ibu Guru akan membagi kelompok, di mana di satu kelompok ada 4 sampai 5 orang. Jadi di sini ada 4 kelompok ya. Jadi kalian sambil mengamati gambar, Ibu Guru sudah lengkapi sudah tayangkan, dan Ibu Guru akan membagikan LKPD. Tapi sebelum Ibu Guru bagikan LKPD, silakan atur duduknya per kelompok. Ini kelompok 1, 2,
Oke. Nah, perhatikan itu di LKPD sudah lengkap petunjuk serta yang harus kalian lakukan. Kalau sudah, sebelum kita presentasi, mari kita segarkan otak kita bersama-sama, yaitu ice breaking.
lagi atau dari tugas kelompoknya masing-masing. Mana kelompok 1? Sudah? Sudah, silakan maju. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok. Di mana di sini kami disuruh untuk mengidentifikasi permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok. Yang kami pilih yakni bentuk permasalahan sosial terkait kemiskinan, di mana kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di daerah tersebut. Lalu, apakah dampak yang ditimbulkan dari permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok tersebut? Di mana yang telah kami temui, dampak yang ditimbulkan berupa tingkat pengangguran yang cukup tinggi, di mana hal ini diakibatkan masyarakat yang sulit mendapatkan akses pendidikan sebagai bekal mereka untuk pekerjaan yang layak. Nah, sekarang kita lanjut dengan kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Bullying atau perundungan adalah tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik ataupun mental. Tindakan ini biasanya dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, ataupun fisik yang dilakukan secara berulang-ulang. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok bullying, yaitu pertama, mengalami ketakutan dan kecemasan, kedua, menghilangkan kepercayaan diri, yang ketiga, mengisolasi diri. Adapun cara yang ditimbulkan untuk mengatasi permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok, yaitu bullying, yang pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini, yang kedua, memberikan sosialisasi terkait bullying, yang ketiga, memberikan dukungan kepada korban bullying, yang keempat, membuat peraturan yang tegas tentang bullying, dan yang terakhir, tanamkan pola pikir anti bullying. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok, yaitu kenakalan remaja. Secara garis besar, kenakalan remaja merupakan suatu perilaku menyimpang masa remaja akibat perubahan dari masa anak-anak menuju remaja tanpa pengawasan ataupun disebabkan karena penyebab lainnya. Adapun dampak dari kenakalan remaja. Dampak dari kenakalan remaja yaitu masalah hukum, gangguan pendidikan, kesehatan mental dan fisik, hubungan sosial yang terpengaruh, peluang pekerjaan terbatas, meningkatkan kriminalitas, serta stigma sosial. Nah, cara apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial kenakalan remaja? Yaitu menanamkan nilai-nilai baik sejak kecil, memberitahu konsekuensi yang akan didapatkan, menjaga komunikasi dengan baik dan tetap terbuka, mendorong anak untuk mengikuti kegiatan positif. Bentuk permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok yaitu cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan untuk mencuri data pribadi seseorang demi kepentingan pribadinya. Aksi cybercrime dapat memberikan kerugian secara material maupun non-material bagi para korbannya. Cybercrime ini juga memiliki dampak yang akan timbul. Yang pertama yaitu kerugian finansial, kemudian ada pencurian identitas, kerusakan reputasi, gangguan layanan, dan masalah psikologis. Yang berikut yaitu cara mengatasi cybercrime. Yang pertama yaitu memperkuat keamanan akun online dengan menggunakan kata sandi yang cukup sulit. Untuk teman-teman, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Oke, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya memberikan pertanyaan. Di sini yang akan saya tanyakan adalah, bisakah kalian memberikan contoh kriminalitas apa yang terjadi, kriminalitas apa yang masyarakat miskin cenderung lakukan? Itu saja dari saya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yosias. Baik, contoh kriminalitas yang cenderung dilakukan oleh masyarakat miskin adalah pencurian. Pencurian dianggap lebih mudah untuk dilakukan karena mereka tidak perlu untuk membeli fasilitas-fasilitas agar mereka bisa mencuri. Mereka cukup dengan hoodie atau tas untuk menyimpan hasil curian mereka. Dan hasil curian tersebut dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Sudah?
Apakah kelompok lain ingin memberikan pelajaran? Baik, saya dari kelompok 3 yang bertanya, apa tindakan yang harus dilakukan jika kita bertemu dengan aksi pembulian di tempat umum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hal yang harus kita lakukan adalah kumpulkan barang bukti, cari bantuan, dampingi korban, alihkan perhatian pelaku bullying, dan hadapi pelaku bullying. Apakah kelompok lain ingin memberikan pertanyaan? Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya ingin bertanya, mengapa hubungan sosial yang terpengaruh dapat memberi dampak dari kenakalan remaja? Terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab pertanyaan dari Manuel. Kenakalan remaja juga dapat merusak hubungan sosial. Remaja yang terlibat dalam perilaku negatif mungkin akan mengalami isolasi sosial, kehilangan teman-teman, serta merusak hubungan dengan anggota keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi dukungan sosial yang penting untuk perkembangan dan kesejahteraan psikologis. Ini ada yang ingin bertanya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, jelaskan salah satu dampak dari cybercrime yang sering ditemui di Indonesia. Baik, berikan tepuk tangan untuk pertanyaannya. Ayo, silakan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Salah satunya yaitu kerusakan reputasi. Cybercrime bisa menyebabkan kerusakan reputasi pada perusahaan atau individu. Sedangkan cyberbullying atau penyebaran informasi palsu bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap korban dan membuatnya kehilangan kepercayaan dan reputasi yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Mana jawabannya, Bos? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sudah jelas? Jelas. Ayo, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari pembahasan mulai dari awal hingga pertengahan dan sudah mau ke akhir, kita bisa menyimpulkan menjadi satu kesimpulan. Nah, dari salah satu kalian ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita bahas dari tadi? Silakan, Laude. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari politik sosial yaitu dari bentuk masalah sosial akibat hubungan dari interaksi sosial antar pribadi, antar individu dan kelompok. Dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan keterpadan atau keadaan yang sesuai dengan norma masyarakat. Namun interaksi sosial juga dapat menghasilkan guncangan dalam hubungan antar individu dan atau kelompok. Baik, tepuk tangan untuk Laude. Ada lagi yang lain? Silakan. Akibat hubungan antar kelompok dapat kita atasi dengan cara penerapan etika sosial, penanaman nilai atau agama, menegakkan hukum, dan penanganan sosial yang tepat. Baik, tepuk tangan untuk Rosi. Di sini Ibu Guru hanya menambahkan sedikit saja dari masalah sosial yang dialami ataupun yang dihadapi serta dampaknya. Di sini tidak terlepas di mana yang pertama itu kita harus punya atau ada yang namanya perencanaan sosial, penanaman nilai-nilai agama dan norma-norma sosial. LKPD tadi Ibu Guru sudah sisipkan lembar refleksinya, jadi silakan diisi. Silakan diisi 5 menit sebelum Ibu Guru kasih soal. Sudah semua? Kalau sudah, silakan kerjakan soalnya. Ini Ibu Guru bagi lembaran soalnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, hendaklah kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dari awal pembelajaran kami, dari awal pertemuan hingga akhir. Tuhan dalam nama Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Guru.
Assalamualaikum dan selamat siang.